Ya, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita mengkaji ya dalam 2 sampai dengan 3 jam ke depan ya bagaimana promosi kesehatan ini berlaku. Kita melihat kajian-kajian di uh, perawatan. Kita mulai dari SDGs Connection ya. Jadi SDGs Connection ini adalah sebagai fondasi kita mengetahui bagaimana promosi kesehatan itu bisa berlangsung di kesehatan secara universal atau kesehatan secara lebih spesifik di keilmuan atau kompetensi Bapak Ibu di keperawatan. Dia dimulai dari rational approach. Rational approach itu maksudnya adalah bagaimana kita mendefinisikan ya kasus-kasus ya kesehatan, terutama bagaimana mengaplikasikan informasi-informasi kesehatan secara universal dan terdepan, terkini. Bagaimana nanti kita mengambil bagian daripada mempromosikan ya kesehatan yang harus didapatkan oleh masyarakat. Dia ketika kita melihat bagaimana SDGs Connection itu, kita mengambil 3 komponen utama ya untuk menentukan suatu keputusan ya bagian mana yang harus kita promosikan kepada masyarakat. Apa saja yang menjadi dasar? Yang pertama yang menjadi dasar itu adalah research. Research ini artinya adalah ya kita mengambil suatu kesimpulan ya dari hasil ya terutama yang berkenaan dengan bagian-bagian kesehatan itu didapatkan dari hasil riset terkini ya. Jadi hasil risetlah sebenarnya yang bisa menjustifikasi segala sesuatu kebenaran yang bisa dikatakan kebenaran relatif. Karena memang di dunia ini tidak ada yang kebenaran yang mutlak ya. Dari mana kebenaran itu didapatkan? Dari hubungan antara hasil riset dengan klien. Klien itu adalah masyarakat yang menjadi responden untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Jadi nanti research ya dengan klien ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Keputusan yang diambil oleh SDGs secara umum atau secara general itu juga dihasilkan dari hasil riset yang dikolaborasikan dengan masyarakat yang menjadi responden hasil riset tersebut. Ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang diambil ya untuk mendapatkan suatu keputusan ya atau dikatakan dengan decision ya keputusan itu adalah decision itu adalah hasil dari kolaborasi antara periset ya orang yang mengambil suatu data dengan responden atau masyarakat yang menjadi tempat dia mengambil riset itu. Masyarakat itu bisa saja berasal dari community di rumah sakit, bisa juga masyarakat itu berasal memang dari komunitas yang ada di lapangan. Jadi komunitas yang ada di lapangan itu biasanya kita namakan dengan responden. Tetapi ketika kita ambil misalnya pasien di rumah sakit, maka itu dinamakan dengan pasien. Seperti itu. Jadi semuanya itu adalah keterhubungan antara riset dengan klien. Apa yang berdampak terhadap hasil ini atau keputusan yang diambil, dia berimpact atau berdampak kepada bagaimana keputusan yang diambil di masyarakat. Ya, contoh ya bagaimana SDGs menentukan suatu pandemi di suatu negara atau pandemik yang terjadi di dunia ya maka itu dihasilkan dari hasil riset dan juga pantauan terhadap masyarakat yang menjadi sumber diriset oleh para peneliti tersebut ya masyarakat ini menjadi orang yang dilihat ya bagaimana keadaan yang terjadi sehingga impact-nya itu adalah hasil dari hasil riset itu maka lahirlah sebenarnya yang dinamakan dengan SDGs Connection. Sekarang ya bagaimana sebenarnya the health promotion strategic framework model. Di modelnya itu seperti apa? Ya, nah ini adalah ya, SDGs itu dihasilkan kalau Bapak Ibu kan sudah melihat saja ya SDGs itu sekarang orientasinya kemana ya di keperawatan seperti apa, di kebidanan seperti apa, di kedokteran seperti apa ya. Nah itu dia dihasilkan dari the health promotion strategic framework model. Model inilah yang menjadi dasar sehingga keputusan SDGs itu terjadi. Maka SDGs itu mempunyai era itu. Dulu kita mengenal apa namanya yang menjadi patokan itu SDGs tahun berapa, sekarang tahun berapa. Itu berdasarkan hasil dari pembicaraan ya antara research tadi dengan apa namanya responden ya atau klien yang menjadi tempat apa riset itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi dasarnya. Jadi dia dimulai dari health promotion will work to address. Jadi tempatnya itu harus dipastikan di mana. Kemudian bagaimana setting tempat ya ketika kita melakukan suatu
pembicaraan atau suatu kajian terhadap hasil riset yang dilakukan, ya. Kemudian juga nanti siapa yang menjadi teman atau kolaborasi riset yang dilakukan, sehingga nanti baru dihasilkan suatu penyampaian outcome atau hasil yang didapatkan dari kajian-kajian yang dilakukan terhadap riset. Hasil akhirnya apa? Jadi saya sampaikan saja, ini adalah suatu sistem utuh ya daripada penentuan suatu kajian ya, terutama di dalam SDGs ya. Apa yang dihasilkan? Maka dihasilkan di sini dari kajian-kajian yang banyak ini, kita dapatkan bahwasanya model promosi kesehatan untuk mengatasi ketidakadilan dan determinan kesehatan, ya, serta outcome-nya itu melalui 3 tatanan prioritas. Ya, apa 3 tatanan itu? Yang pertama adalah layanan kesehatan, kemudian masyarakatnya itu sendiri, kemudian juga pendidikan. Jadi ternyata dari kajian orang ya terhadap bagaimana kasus kesehatan yang terjadi di dunia itu, dia menghasilkan 3 tatanan prioritas. Ya, yang pertama adalah layanan kesehatan. Ya, jadi ini tidak bisa kita bantah ini, karena dia sudah merupakan hasil riset bertahun-tahun yang dilakukan oleh periset atau peneliti dengan masyarakat di dunia, sehingga didapatkan 3 kajian utama ini ya, layanan kesehatan, kemudian ini masyarakatnya, yang ketiga adalah pendidikan. Ya, kalau kita lihat secara umum, memang 3 hal ini menjadi 3 bagian utama ketika kita melakukan pembahasan ya secara utuh ya bagaimana suatu kajian itu didapatkan ya. Memang layanan kesehatan ya, karena memang kita di kesehatan SDGs pun juga berorientasi ke kesehatan. Yang kedua masyarakatnya. Jadi masyarakat ini memang menentukan ya apakah nanti suatu pola atau tindakan kesehatan itu bisa terjadi dengan baik atau tidak. Yang ketiga itu adalah pendidikan ya. Makanya ini Bapak Ibu yang melanjutkan studi itu karena memang salah satu bagian terpenting ketika kita melihat SDGs itu memang pendidikan ya. Jadi ini adalah 3 prioritas utama yang bisa kita lihat apabila kita mau melihat bagaimana promosi kesehatan itu dilakukan di kesehatan itu sendiri maupun di kajian secara lebih general ya, secara umum. Saya lanjutkan. Di apa evidence-nya, di apa dasarnya kita melihat suatu efektivitas ya, empowerment improve agar kesehatan itu bisa meningkat ya. Maka menurut WHO pada tahun 2006 disampaikan bahwasanya ada bagian-bagian penting yang harus dilihat apabila kita mau membuat ya suatu permasalahan kesehatan itu bisa lebih meningkat baik dalam segi layanan masyarakatnya maupun pendidikannya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita harus melihat bagaimana pengembangan dari bagian-bagian utama. Apa saja yang kita lihat ya, kalau kita lihat di masyarakatnya kita harus melihat ya bagaimana pengembangan di personal skill. Di personal skill ini maksudnya adalah bagaimana orang bisa meningkatkan kemampuan dirinya ya, skillnya. Kalau ibu di keperawatan atau bapak di keperawatan, berarti kita harus meningkatkan bagaimana tindakan-tindakan keperawatan itu bisa kita lakukan dengan lebih profesional ya. Jadi kita diharapkan ada pengembangan di personal skill. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus merencanakan. Kita harus melakukan suatu perencanaan terhadap aktivitas yang dilakukan. Maka di rumah sakit barangkali Bapak Ibu sudah biasa melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan SOP. Jadi SOP itu biasanya dilahirkan ya dari hasil kajian-kajian. Kajian-kajian itu didapatkan dari mana? Bisa dari literatur, dari buku, dari jurnal, ya, kemudian dari informasi-informasi yang didapatkan dari pelatihan dan lain sebagainya. Maka diharapkan nanti terjadi personal skill yang meningkat, ya, terjadi improvement terhadap personal skill tadi. Kemudian satu lagi yang harus diharapkan juga, pengembangan skill itu harus sustainability namanya, harus berkelanjutan. Artinya harus ada akses informasi, ya. Mungkin barangkali saya ingin bertanya ini, di tempat bekerja Bapak Ibu di rumah sakit, tersediakah internet dan bisa diakses secara gratis? Bu Dwi? Tersedia. Ada tersedia, Pak. Ada ya. Ketika dia tersedia, berarti ada akses informasi yang menjadi dasar agar terjadi personal skill tadi. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu ya kita tidak bisa menafikan, kita lupa ya terhadap misalnya tindakan sesuatu. Maka kita bisa menjadikan akses informasi ini menjadi bagian pembantu, tetapi bukan utama ya. Kalau utama tentu kita sudah mendapatkan skill ya yang baik terhadap
tindakan-tindakan keperawatan yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita lupa, kita bisa mengakses informasi sehingga kita mendapatkan ya informasi yang utuh ya bagaimana melakukan tindakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang sesuai dengan SOP seperti itu. Ya, jadi itu pertama personal skill. Yang kedua adalah supportive environment ya. Jadi ada lingkungan ya yang mensupport kegiatan-kegiatan kita. Misalnya Bapak Ibu di keperawatan anak misalnya atau di bangsal anak lah kalau tidak kita mau bedakan ada keperawatan anak, keperawatan medical bedah atau keperawatan apa di bangsalnya. Maka kita ada grup ya yang senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan kita, yang senantiasa memberikan arahan, yang memberikan panduan bagaimana melakukan suatu tindakan keperawatan sesuai dengan bangsal kita di mana. Misalnya di anak ya, misalnya. Maka bagaimana melakukan tindakan keperawatan anak itu yang tepat. Ya, ada support sistemnya di sana atau support grupnya di sana. Yang kedua ada dialogical approach. Kita selalu mendialogkan ya segala tindakan-tindakan yang kita berikan. Makanya di nursing itu ada nurse station namanya ya atau ruang keperawatan ya. Nah, di sana kita bisa berdialog ya. Oh, tadi saya melakukan ini tepat enggak? Tadi saya melakukan ini tepat enggak? Apakah iya seperti itu? Nah, kita bisa melakukan dialogical approach ya. Ya kan Bapak Ibu, ini saya bercerita mungkin barangkali sudah Bapak Ibu lakukan. Tapi kita penting untuk melihat bagaimana lingkungan itu mensupport ya kegiatan-kegiatan yang penting kita lakukan. Ya, kemudian ada based on indigenous knowledge. Ketika Ibu melakukan suatu tindakan, itu harus ada keilmuan dasar yang sudah dimiliki. Maka seorang perawat yang profesional itu harusnya sudah sudah ada pada dirinya ya suatu keprofesionalan tindakan. Ya, tindakan-tindakan yang dilakukan itu sudah berdasarkan aturan-aturan yang benar. Nah, ini kalau ini saya tidak ragukan Bapak Ibu ya, yang sudah bekerja, apalagi kalau sudah saya mendengar kemarin ada juga yang bekerja di OK ya, di bagian operasi. Pasti tindakan-tindakan yang dilakukan
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya ini harusnya sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya di rumah sakit, apalagi kalau rumah sakit. Ibu, tipe apa Ibu rumah sakitnya? Pak Yudi, tipe apa rumah sakitnya? TOK-nya? Halo Pak, Ya, Pak Yudi, tipe apa rumah sakitnya? Tipe rumah rumah sakit sakit tipe apa? Ya. masih tipe C Pak. Oh, masih tipe C. Tapi tetap Iya ya, Pak. bukan hal ini sebenarnya ya, karena memang Iya Pak. sudah harus wajib sebenarnya pada rumah sakit. Hmm. Ya, kemudian yang ketiga di super dari lingkungan itu ada supportive environment itu adalah based on indigenous knowledge ya. Jadi dia berdasarkan dari keilmuan dasar yang sudah kita miliki sebagai seorang perawat ya. Tenaga apapun sebenarnya ya, terutama karena kita hari ini mengkaji kompetensi Bapak Ibu, tentu kita melarikan ke perawat. Oke, kemudian ada community action ya, atau partisipasi yang didasarkan kepada komunitas tertentu. Kalau di perawat tentu ada PPNI nanti. Maka harus ada meaningful-nya. Jadi segala sesuatu tindakan itu sudah berdasarkan pada kajian-kajian inti atau kajian-kajian dasar yang sudah harus dilakukan oleh seorang yang mempunyai profesi ya. Jadi menjadi profesional itu artinya segala tindakan itu berdasarkan aturan-aturan baku yang sudah ditetapkan. Maka itu dinamakan meaningful-nya. Kemudian ada decision dan ada making. Jadi ada artinya diawali segala tindakan yang dilakukan itu, keputusan yang diambil itu sudah berdasarkan kajian-kajian yang sudah sangat lengkap sehingga keputusan itu sudah sangat tepat dilakukan. Kemudian ada use of the leaders ya. Jadi di dalam framework WHO itu juga ada leader ya. Jadi makanya di keperawatan itu di suatu ruangan itu selalu ada kepala ruangan ya, atau bahkan di atasnya juga ada bagian kepala keperawatan dan lain sebagainya. Itu adalah menandakan bahwasanya ada leaders di sana, ya, ada leadership di sana. Kemudian juga ada advocacy ya. Ingat ya Bapak Ibu, karena tindakan-tindakan yang kita lakukan kadang-kadang berhubungan dengan orang lain ya, maka tentu kita juga harus ada advokasi di sana. Kalau seandainya kita salah melakukan suatu tindakan, maka kita juga harus bisa dilindungi oleh advokasi ya. Kemudian juga ada organization capacity. Jadi ada kapasitas organisasi yang legal ya. Kalau kita dimulai dari PPNI, kalau PPNI itu bahkan ya ada pula PPNI cabang ya, PPNI wilayah, kemudian ada PPNI pusat, itu menandakan adanya organization capacity, ya, kapasitas organisasi di sana. Kemudian di dalam program, dalam pengembangan komponen strategik itu, kita juga mengenal, Bapak Ibu, ada healthy public policy, ya, di mana healthy public policy ini diantaranya ada collective action, jadi ada aktivitas secara kolektif ya atau secara bergabung ya yang menitik beratkan kepada bagaimana suatu kebijakan di bidang kesehatan itu dilakukan. Kemudian juga ada effective organization structure ya, jadi ada struktur organisasi yang efektif ya. Contoh ini struktur organisasi yang efektif itu seperti apa ya? Contoh dalam STR Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengurus STR, apakah Bapak Ibu secara pribadi mengajukan ke bagian MTKI? Pak Yudi, ini mau mengurus STR ini. Apakah kita langsung yang menguruskan atau bagaimana? Pak Yudi? Sendiri, Pak. Sendiri, Pak. Sendiri. Nggak dikoordinir? Bapak Ibu? Enggak, Pak. Ya, Pak. Kalau nggak dikoordinir berarti tidak ada effective organization structure ya, harusnya dikoordinir ya. Jadi kita sendiri ya, kita secara pribadi tidak mengurus sendiri-sendiri harusnya ya, harus ada yang menguruskan. Apakah seperti itu atau pribadi-pribadi kalau Bapak Ibu? Pribadi, Pak. Pribadi ya. Iya. Berarti nggak jalan yang ini Bu, berarti tidak ada effective organization. Kalau tempat kami sih sebagian ini sih Pak diurusin, ada juga. Nah itu harusnya diurusin. Tapi diarahin nih Pak. Maksudnya tuh semua sudah lengkap semua bahan-bahannya, jadi Ya, kalau gitu. melengkapi kita ya, kalau melengkapi pasti kita. Tetapi ketika kita sudah melengkapi seluruh persyaratan yang harus dilengkapi, tentu kita tidak harus mengurus sendiri. Harusnya ada badan-badan atau lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kecil ya
yang menguruskan ya bagaimana pengurusan STR kita itu sampai ke MTKI. Kayaknya nggak ibu sendirilah ke MTKI. Direkom dulu biasanya, Pak. Pasti ada PPNI cabangnya, PPNI rantingnya, PPNI wilayahnya, seperti itu. Ya, seperti itu nggak, Pak Bambang? Kalau Pak Bambang? Betul. Nah, iya, harusnya seperti itu. Berarti ada effective organization structure, ya. Jadi, kalau mengumpulkan bahan tentu kita, ya. Kalau orang lain pula mengumpulkan bahan kita, mana tahu orang, gitu ya. Oke. Kemudian ada Pak, ya? Iya, kemudian ada transfer power ya. Ada transfer power itu artinya ya kita karena berada di bawah organisasi PPNI tentu kita ada pengalihan kekuasaan. Jadi kita memberikan kewenangan diri kita kepada organisasi di bawah naungan kita. Kemudian juga ada promote transparency. Ya, promote transparency ini artinya adalah transparansi dari promosi-promosi kesehatan yang dilakukan ya. Kemudian ada reorienting healthcare ya. Reorienting healthcare ini harus didasarkan kepada info constituent ya. Info constituent itu artinya adalah bagaimana nanti kita sebagai pemegang kekuasaan ya itu bisa memperbaharui ya keilmuan di bidang promosi tersebut. Nah, ini adalah hasil ya dari empowerment ini ya. Yang pertama ada psikologikal, kemudian organisasional, kemudian ada community atau politikal. Nah, kalau ini dia berhubungan dengan kita, ya kita. Kalau ini berhubungan dengan organisasi, kalau ini berhubungan dengan komunitas, ya bisa di organisasi pusat, ya bisa juga di pemerintahan, ya atau bisa juga kalau di provinsi, berarti di bagian provinsi. Jadi hasil ya daripada pengembangan diri kita ini personal sampai dengan reorienting healthcare ini nanti menghasilkan 3 aspek ini ya, aspek psikologikalnya, kemudian aspek organisasionalnya, kemudian juga aspek politiknya ya. Ingat ya, kalau 3 ini tidak sejalan, nah, maka biasanya seluruh yang kita inginkan di dalam wadah organisasi kita itu biasanya terhambat ya. Kalau sekarang kan saya rasa ya yang dicita-citakan perawat dari dulu sudah mulai terrealisasi ya. Itu ada hasil kolaborasi atau hasil dari empowerment program ini ya. Jadi baik itu psikologi diri sendiri, kemudian organisasi, kemudian juga bagian politik seperti itu. Mungkin saya lanjut saja ya. Kemudian Bapak Ibu kita melihat what is evidence on effective of government ya yang kita lihat pada WHO 2006 yang sudah kita bahas tadi. Jadi ada 3 bagian ya. Yang bagian kedua itu adalah bagian di kesehatannya. Kalau tadi kan bagian awal ya, bagian awal itu tadi menceritakan apa itu pathway-nya. Sebenarnya bagaimana. Yang kedua adalah di bagian kesehatan. Ya. Bagian kesehatan ini secara global, nasional, secara lokal ada 3 bagian utama ya konteks yang dilihat. Ya, yang pertama seperti tadi ada empowerment strateginya. Di sini dilakukan intervensi program komponen, jadi bagian-bagian program yang dilakukan intervensi. Nah, kemudian yang kedua dia akan menghasilkan nanti adalah empowerment atau capacity outcome ya. Pengembangan dari hasil ya kapasitas apa saja tadi ada psikologi, kemudian ada organisasi, kemudian ada community atau politik. Dia nanti akan menghasilkan ya outcome-nya hasilnya itu adalah decrease health disparities ya. Jadi ada penurunan kesenjangan kesehatan ya. Kan selalu didengung-dengungkan itu kesehatan itu untuk semua ya, tidak ada disparities ya, artinya pemisahan. Ini sehat untuk orang kaya, ini sehat untuk orang miskin, tidak seperti itu. Tetapi penurunan terhadap kesenjangan, terutama di bidang kesehatan itu. Dan yang kedua yang dihasilkan itu adalah development effectiveness. Ya. Jadi pengembangan secara efektif ya bagaimana kesehatan itu bisa dilakukan secara universal sehingga menyehatkan ya seluruh masyarakat Indonesia. Itu WHO ya. Itu bagian-bagian ya. Kita lihat sekarang bagaimana pula kalau di Indonesia ya. Tadi kan kajiannya secara global ya. Sekarang kita lihat di Indonesia. Maka di Indonesia itu ya visi pembangunan kesehatan itu adalah Indonesia sehat ya. Jadi kurang lebih samalah dengan yang kita bicarakan di awal tadi ya.
bagaimana Indonesia sehat itu tiga aspek utama ini ya, sama juga ya, ada di lingkungan ya, kemudian ada perilaku sehat itu sendiri, kemudian di pelayanan. Kalau tadi kebalik ya, pelayanan dulu, kemudian perilaku baru environment ya. Sekarang di Indonesia dimulai dulu dari lingkungan. Maka dimulai dulu dari lingkungan sehat ya. Lingkungan sehat itu artinya kondusif bagi keadaan sehat ya. Apa yang kondusif bagi keadaan sehat itu? Yang pertama adalah bebas polusi ya, kemudian tersedia air bersih ya, kemudian juga ada sanitasi lingkungan yang memadai ya, kemudian perumahan dan pemukiman sehat dan lain sebagainya. Nah, itu di lingkungan ya, environment. Kemudian juga sehat Indonesia itu yang kedua adalah pada perilaku. Bapak Ibu, mungkin saya mengingatkan ya, tidak mengajarkan ini. Maksudnya perilaku itu sebenarnya dimulai dari tiga aspek komponen utama ya. Yang pertama perilaku itu dimulai dari pengetahuan. Ya, biasanya kita kenal dengan knowledge ya. Kemudian perilaku itu yang kedua dilanjutkan dengan afektif ya, sikap ya. Kemudian yang terakhir baru psikomotorik. Jadi perilaku itu tiga komponen utama ini yang biasanya yang mempengaruhi ya. Jika misalnya pengetahuan tentang kesehatan itu tinggi bagi masyarakat, maka biasanya dia akan melakukan sikap yang baik terhadap kesehatan, sehingga dia akan melakukan sebagai psikomotorik ya segala hal yang berkenaan dengan kesehatan itu, maka terjadilah perilaku sehat ya Bapak Ibu ya. Maka di sini dikatakan bahwasanya perilaku sehat itu adalah proaktif, memelihara dan meningkatkan kesehatan ya, kemudian mencegah risiko terjadinya penyakit, kemudian melindungi diri dari ancaman penyakit, kemudian berperan aktif dalam gerakan sehat. Di antaranya adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, itu yang perilaku sehat ya menurut Indonesia Sehat. Kemudian juga ya di bagian selanjutnya kita juga melihat adanya pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan yang harus ada untuk menciptakan Indonesia Sehat itu di antaranya adalah pelayanan kesehatan yang bermutu. Bermutu itu artinya ya segala aspek-aspek tindakan, baik itu tindakan medis maupun tindakan perawatan maupun tindakan lainnya, itu dilakukan secara bermutu, artinya melalui uji ya. Artinya kalau seandainya Bapak Ibu sudah melakukan suatu tindakan berdasarkan SOP dan dilakukan evaluasi, kemudian juga dilakukan dokumentasi, artinya pelayanan itu sudah pelayanan yang bermutu. Kemudian pelayanan kesehatan itu juga adil. Adil artinya seperti yang sudah disampaikan juga di awal tadi, semua aspek itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama ya. Kemudian merata. Merata itu artinya didapatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Artinya pelayanan kesehatan itu juga harus ada di bagian-bagian pelosok, sehingga baru dikatakan bahwasanya pelayanan kesehatan itu terjangkau oleh masyarakat setempat. Maka inilah visi dari promosi kesehatan itu. Terkendalinya determinan kesehatan dan terwujudnya PHBS dan pemberdayaan. Nah, ini secara secara aktif nanti akan disampaikan oleh tim promosi kesehatan, baik itu rumah sakit, di puskesmas atau di tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, misalnya di klinik ya, bersalin mungkin, atau klinik medis ya biasa ya, itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, mungkin di bagian ini barangkali ya saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu. Apakah hal ini sudah dilakukan di tempat Bapak Ibu? Mulai dari Pak Yudi mungkin barangkali ya. Pak Yudi. Apa itu? Lingkungan sehat, perilaku sehat. Halo. Ya, silakan Pak Yudi. Sudah nggak kira-kira dilakukan? Di tempat saya bekerja, Pak ya? Ya, di tempat. Atau dari diri sendiri, Pak? Gimana Pak Yudi? Dari rumah sakit. Halo Pak. Ya. Di sebagian besar sudah dilakuin Pak. Cuman tinggal pengetahuan dari seluruh karyawan sih Pak. Oh, sudah ya. Sehatnya. Ya, Pak Yudi ya. Ada tim satu biasanya di rumah sakit itu ada tim promkes ya. Yang melakukan. Kalau di tempat Bu Mira di rumah sakit juga Bu Mira? Ya Pak, di Rumah Sakit Bunda Prabu Muli Pak. Oh, itu bagaimana Bu Mira? Sudah berjalan juga Pak. Ini kami sudah ada kalau untuk penyuluhan keluar itu sudah ada tim memberikan pelayanan prokes kesehatan itu sudah berjalan Pak.
Biasanya itu dari profesi apa saja tuh, Bu Mira, kalau di tempat Bu Mira? Dari profesi tenaga medis, Pak, kedokteran, ada dokter, perawat, ada dari tim humas yang sering keluar untuk apa? Kalau tim humas itu Melakukan pelayanan. potensi ilmunya dari bidang apa itu? Kalau tim humas? PRS. General ya? Prokes, Pak. Oh, Promkes. Nah, itu tepat itu ya. Prokes. Sudah bagus itu. Prokes. Ya harusnya memang seperti itu ya. Jadi biasanya yang memberikan penyuluhan atau promosi ini tentu dari yang mempunyai kompetensi keilmuan yang sama ya. Biasanya Promkes. Tidak bagus. Iya. Di puskesmas ada nggak Bapak Ibu yang bekerja? Saya mau lihat kalau di puskesmas biasanya kan ini lebih intensif dilakukan ya. Ada nggak yang dari puskesmas bekerjanya, Pak Yudi? Di tim kita ini nggak ada? Tidak ada, Pak. Dari rumah sakit Pak. semua. Oke, seperti alumni puskesmas ada. Siapa alumni puskesmas Pak? Saya ingin Pak Yudi alumni puskesmas mungkin? Dulu pernah sih Pak, Promkes masalah ini ya, kayak ada namanya rutin kayak yang filariasis. Ya. Terus tahu saya sih Pak itu sih Pak, udah banyak lupa. Filariasis sama itu penyakit menular itu Pak. Iya, PM ya. 2PL lah. Iya. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau di puskesmas biasanya kegiatan-kegiatan ini lebih terpola karena memang dia ada kewajiban untuk melakukan penyuluhan ke atas ya, ke masyarakat. Itu biasanya dalam 1 bulan itu pasti melakukan itu ya, karena memang sudah menjadi SOP ya kalau di puskesmas. Apalagi pemegang program baik itu PM maupun PTM ya, itu akan melakukan hal ini. Oke, jadi ya setidak-tidaknya Bapak Ibu sudah melihat ya, walaupun ada yang ikut nggak Bapak Ibu? Bu Mira pernah ikut nggak dalam tim itu? Nggak ya? Belum pernah Pak. Iya. Sebenarnya kalau pernah itu bisa share berdiskusi bagaimana tindakan kita ya. Kita diperawat ya. Kadang-kadang yang diperawat itu berbeda loh kompetensi yang dilakukan ketika melakukan promosi itu. Ya, kadang-kadang kita tidak memberikan bantuan, tetapi biasanya kita melakukan intervensi ketika atau saat rekan lain melakukan penyuluhan ya, seperti itu. Ya, sehingga nanti kalau terjadi hal seperti itu, maka visi pembangunan kesehatan Indonesia sehat itu tidak lagi hanya slogan, tapi terrealisasi seperti itu. Oke. Kita lanjutkan saja ya, karena Bapak Ibu ternyata semuanya di. Oke, sekarang kita lihat bagaimana proses promosi kesehatan itu. Ya, proses promosi kesehatan itu menurut Naido ya dalam bukunya pada tahun 1994 mengatakan bahwasanya proses kesehatan itu dimulai dari pendidikan individu ya. Pendidikan individu itu nanti melahirkan yang dinamakan dengan economic change group. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu ilmu baru, itu biasanya pola pemikiran kita berubah, dan biasanya perubahan itu ke arah yang lebih baik. Maka biasanya juga akan menghasilkan change social economic policy. Ya. Change social economic policy ini artinya adalah perubahan pola pikir itu biasanya juga melahirkan pola sosial yang berbeda. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Misalnya seorang yang memiliki pengetahuan tentang PHBS yang baik, misalnya cuci tangan sajalah, ya, maka biasanya dia akan melahirkan knowledge-nya itu melahirkan sikap atau gaya sosial yang baik juga. Misalnya ini mau melakukan suatu aktivitas lalu melakukan cuci tangan walaupun tidak 7 atau 13 langkah ya, 7 langkah, tapi dia melakukan cuci tangan itu berarti menyebabkan perubahan kebiasaannya. Change sosial atau economic policy, kemauannya untuk melakukan hal yang sesuai dengan pengetahuan itu akan lebih baik. Kalau menurut Pak Yudi, orang yang memiliki pengetahuan tinggi, apakah dia memiliki sikap yang positif? Harus itu Pak. Harus kan, harus. Nah itu kan teori ya, walaupun tidak semua yang kita temukan di lapangan tidak seperti itu, tetapi teorinya seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan suatu ilmu yang baik, apalagi terhadap masalah atau permasalahan kesehatan, itu biasanya kita ya di dalam diri sendiri ingin melakukan hal yang sama dengan pengetahuan yang kita miliki.
Maka itu menghasilkan individual educational yang menjadi dasar orang untuk berubah, ya, berproses, ya, sehingga prompt-test itu bisa dilakukan. Dengan apa individual education itu dilakukan? Biasanya itu dilakukan dengan mungkin pendidikan seperti Bapak Ibu sekarang ini, yang melanjutkan pendidikan sehingga menambah pengetahuan. Harapannya dengan penambahan pengetahuan ini pola pikir berubah, tindakan juga berubah. Perubahannya itu tentu ke arah yang lebih baik, ya. Nah, jadi ada education, kemudian juga ada legislatif sehingga terjadi perubahan, ya. Perubahannya itu apa yang bisa berubah? Di antaranya adalah terjadi perubahan cara kebiasaan atau perubahan cara kita melakukan konseling kepada orang lain. Kenapa? Karena ini kita bertambah, ya. Kemudian juga terjadi perubahan lingkungan, ya, lingkungan yang biasanya mungkin kita tidak peduli terhadap PHBS misalnya, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan maka akan berubah lingkungan itu, sehingga kita selalu senantiasa menjaga lingkungan kita bersih dan sehat, tindakan perubahan terhadap lingkungan, ya, sehingga hasil akhirnya nanti, ya, perubahan itu menyebabkan terjadinya peningkatan kesehatan, ya, secara universal atau secara benar, ya, itu yang dinamakan dengan proses dari promosi kesehatan. Oke, kita lanjutkan. SDGs itu menetapkan visi ambisius, ya, dan transformational untuk dunia bebas dari kemiskinan. Ini SDGs ini, ya. Di dunia bebas dari kemiskinan, dunia itu bebas dari kelaparan. Kemudian 2 determinan sosial. Nah, jadi apa penyebab, ya, utama penyakit itu harusnya bertransformasi sehingga tidak ada lagi. Dan terutama juga SDGs itu mengharapkan, ya, visi ambisiusnya itu adalah dunia itu bebas dari penyakit. Nah, tetapi tentu, ya, ambisi ini, ya, tidak serta-merta terjadi, ya, tentu ada tahapan-tahapannya. Apa tahapan-tahapan sehingga bisa dilahirkan well-being ini, ya, perilaku yang baik itu dimulai dari yang pertama definisi dari sehat itu apa? One health. Jadi artinya kalau one health berarti seluruh dunia itu sehat. Seluruh dunia itu sehat itu dimulai dari natural environment. Jadi lingkungan yang bersih, ya, lingkungan yang alami, ya. Jadi apakah ini bisa dilakukan sekarang? Nah, ini yang sedang diusahakan oleh dunia sekarang, ya. Perkotaan-perkotaan yang mungkin dahulu sudah tidak sehat lagi, mungkin ada polusi atau ada apa, itu dimulai untuk natural environment. Maka semuanya itu kembali ke natural, ya, kembali ke alami seperti itu, ya. Walaupun sekarang merubahnya itu tidak semudah membalik telapak tangan, ya, tapi ini adalah cita-cita dari SDGs tadi. Hasil akhirnya itu apa? Tentu harus memperbaiki infrastruktur. Seluruh infrastruktur yang ada di dunia ini harus diperbaiki. Kalau sudah langkah ketiga ini dilakukan, baru bisa dikatakan well-being ini terjadi. Jadi seluruh tujuan-tujuan baik atau seluruh keinginan-keinginan baik itu baru bisa dilakukan, bisa terjadi. Nah, ini menjadi visi ambisius, ya, dari SDGs, ya, ingin mengembalikan, ya, bentuk dunia. Ya, kalau dunia dulu kan seperti ini, ini dirusak oleh manusia dan sekarang manusia berkeinginan untuk memperbaikinya lagi seperti semula. Tapi tentu tidak semudah membalik. Nah, ini promkes itulah sebenarnya, ya, promosi kesehatan itulah sebenarnya tujuan utama kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, terutama penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan agar, ya, masyarakat itu nanti melakukan hal yang benar seperti itu. Apa saja, ya, aksi WHO mempromosikan kesehatan dalam agenda SDGs? Ya, ada 6 line of action to promote, ya, health in 2030 Agenda for Sustainability Development yang digelurakan pada tahun 2017 oleh WHO di Jenewa, ya. Apa saja? Yang pertama, aksi lintas sektoral oleh banyak pemangku kepentingan. Dia harapannya di seluruh dunia, seluruh pemangku kepentingan itu memiliki, ya,
keterlibatan yang sama untuk memperbaiki aspek-aspek ini, ya. 6 aspek yang ingin menjadi aksi WHO ini. Jadi aksi lintas sektoral oleh banyak pemangku kepentingan. Yang kedua adalah penguatan sistem kesehatan untuk cakupan kesehatan universal. Ya. Yang ketiga, menghormati keadilan dan hak asasi manusia. Jadi ini selalu ada ini. Di SDGs era sebelum ini pun juga menghormati keadilan dan hak asasi manusia ini selalu ada. Kemudian ada pembiayaan yang berkelanjutan. Maka biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan WHO yang berhubungan dengan masalah kesehatan itu selalu ada bantuan dari dari organisasi kesehatan dunia ini, WHO. Kemudian juga dilakukan penelitian dan inovasi ilmiah, ya. Maka Bapak Ibu juga berkesempatan sih sebenarnya kalau seandainya memiliki proposal yang baik, ya, itu untuk bisa didanai oleh dana WHO. Dan banyak sebenarnya ya tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia yang dibiayai penelitian atau risetnya oleh WHO, bahkan ya studinya juga dibiayai oleh WHO, ya. Kemudian juga ada pemantauan dan evaluasi, ya, pemantauan dan evaluasi. Jadi ini adalah 6 aksi WHO untuk mempromosikan kesehatan. Kita lanjut. Nah, ini kesehatan, ya, isu tujuan ketiganya, kesehatan menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Ya, ini SDGs, ya. Apa saja tujuannya? Nah, ini yang menjadi topik atau kajian spesifik yang dilakukan sebagai tujuan WHO. Yang pertama adalah maternal mortality, jadi kelahiran maternal. Kemudian ada neonatal dan mortality anak, ya. Ada health impact of population, ada R&D, ya, result and development of medicine, ya. Ada risk management capacity, ada kapasitas manajemen kerusakan atau penyakit, ya. Atau ada communicable disease, ya. Communicable disease itu adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh komunikasi, ya. Ada incident mental health, ya. Ada road traffic accident, ada kecelakaan akibat perjalanan, ya. Ada sexual and reproductive health, berarti adalah kesehatan reproduksi dan seksual. Ada health financing, ya, kesehatan, dana kesehatan. Ada substance abuse, ya, ada kerusakan dan substansi. Ada health coverage, ya. Health coverage itu adalah rata-rata sehat, ya, yang dihasilkan. Kemudian ada kontrol tobacco, ya. Ada kontrol yang penyebab penyakit yang diakibatkan oleh makanan, diantaranya kopi, kokain, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini menjadi isu yang disampaikan oleh SDGs, ya, atau WHO. Kemudian target SDGs, ya, sebagai tujuan ketiga dari kesehatan itu adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, ini target dari SDGs ini adalah tercapai pada tahun 2030. Jadi artinya apa? Sehat itu tidak hanya pada usia anak atau usia produktif, ya, tapi usia lansia pun itu juga diharapkan terjadi sehat, dan SDGs itu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan semua di segala usia. Nah, apa yang dilakukan? Nah, diantaranya adalah mengurangi angka kematian ibu, ya, kemudian mengurangi angka kematian neonatal, ya, mengakhiri epidemi HIV, TB, malaria, sekarang ada COVID, ya. Kemudian mengurangi 1/3 kematian dari penyakit yang tidak menular, ya, dari PTM ini. Kemudian juga ada memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, ya, yang tadi yang kontrol tobacco tadi. Kemudian menurunkan jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas, kemudian akses universal terhadap layanan kesehatan, mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage, ya, jadi, ya, mengurangi jumlah kematian dan penyakit karena korupsi. Ini menjadi target, ya, pada tujuan ketiga SDGs, dan akan terjadi nanti misalkan pada tahun 2020. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ada goal health and well-being. Jadi kan ini outcome-nya kan ini, ya, goal health well-being. Jadi SDGs itu, ya, di 311 sampai dengan 331 itu
meletakkan ya outcome daripada tindakan kegiatan SDGs itu pada good health and well-being. Apa saja di antaranya? Ini indikatornya. Indikator TB itu terjadi laju kejadian TB itu per 100.000 populasi ya. Jadi artinya semakin sedikit ya. Per 100.000 orang itu kan sedikit jadi ya. Kemudian kalau malaria itu incident rate-nya, laju rata-rata kejadiannya itu per 1.000 populasi yang menderita ya, yang terkena malaria. Kalau cardiovascular disease, ini penyakit kardiovaskular kayak kanker ya, kanker, kemudian diabetes ya, atau penyakit akibat pernafasan kronik, itu mortality-nya sampai dengan sekarang memang belum ada ya, karena memang kejadian itu tidak sama untuk seluruh masyarakat di dunia ya, dan dia diambil berdasarkan jenis kelamin ya. Oke, ini adalah target-target SDGs ya. Terlihat bagaimana ya yang menjadi ya kajian SDGs itu bagi kesehatan itu diantaranya adalah yang pertama tadi adalah maternal mortality yang akan terjadi nanti pada tahun 2030. Artinya nanti akan menurunkan global maternity itu dengan rasio berada pada 70 per 100.000 angka kelahiran ya. Ini maternal. Kalau neonatal itu 5 tahun ya, di umur 5 tahun itu rata-ratanya adalah lebih kecil dari 12 ya. Kalau ada terjadi kelahiran itu adalah 12 per 100.000 kelahiran ya di bawah umur 5 tahun ya. Itu mencapai 25 per 1.000 angka kelahiran ya. Itu pada neonatal. Dan yang ketiga, communicable disease itu diharapkan nanti penyakit-penyakit ya seperti epidemic AIDS ya, TB, malaria, kemudian penyakit akibat iklim tropik ya, atau hepatitis ya, atau penyakit yang diakibatkan oleh kelahiran itu juga bisa diminimalisir, diminimalisasi. Saya lanjut dulu. Nah, ini SDGs ya, sudah apa saja isu rencana aksi promosi kesehatan ya, sesuai dengan SDGs yang akan nanti dihasilkan pada tahun 2030. Visinya itu adalah orang sehat yang membuat keputusan yang lebih sehat, healthier people making healthier decision. Jadi kita yang membuat keputusan itu harus sehat dulu sebelum membuat keputusan yang lebih sehat. Visinya adalah memastikan bahwa semua orang, baik itu pemerintah ya dan berbagai sektor berpartisipasi dalam aksi untuk mencapai SDGs ya, dan mendapat informasi lebih baik tentang keputusan yang berdampak pada kesehatan semua orang. Tujuannya adalah menciptakan sektor, kebijakan ya dan tatanan yang mempromosikan kesehatan ya. Nah, ini cita-cita dari SDGs. Kemudian ada 4 pendekatan ya strategi utama yang disampaikan ya berkenaan dengan SDGs ini. Yang pertama adalah mainstreaming. Ya, mainstreaming itu adalah pengarus utamaan ya. Dia nanti mengintegrasikan promosi kesehatan dan tatanan sehat dalam pembangunan untuk mencapai SDGs dan alokasi anggaran yang sesuai. Jadi SDGs ini tidak akan bisa terrealisasi ya tujuan-tujuan kemudian kegiatan-kegiatannya itu tanpa adanya alokasi anggaran yang cukup ya. Yang kedua ada accelerating action ya, atau mempercepat tindakan ya, dengan cara memperluas lingkup dan jangkauan promosi kesehatan dengan fokus pada tindakan yang mempercepat di mana kebutuhan adalah yang besar untuk mencapai keadilan ya. Jadi ada accelerating action ya. Yang ketiga ada dukungan kebijakan atau policy support ya. Policy support itu artinya adalah memastikan keselarasan kebijakan lintas sektoral dan tingkatan lain atau level untuk mengatasi determinan kesehatan dan keadilan kesehatan.
Selanjutnya adalah memperkuat kapasitas atau strengthening capacity, ya, dia meningkatkan sumber daya manusia, promosi kesehatan, pembiayaan berkelanjutan, akuntabilitas, dan sistem informasi. Ya. Jadi ini menjadi strategi utama dalam pendekatan yang dilakukan oleh WHO ya, pendekatan. Ya. Ini 4 pendekatan. Menurut konferensi global ke-9 ya tentang Promkes ya pada tahun 2016 di Cina, itu ada 3 pilar promosi kesehatan itu. Yang pertama, promosi kesehatan itu bisa dilakukan apabila ada tata pemerintahan yang baik. Yang kedua adalah kota sehat. Yang ketiga adalah melek kesehatan. Jadi tiga unsur ini sebenarnya mewakili apa yang kita bahas di awal tadi. Ada employment, ada policy, ya policy itu adalah tata pemerintahan yang baik. Kemudian juga ada environment, kota sehat. Ya, jadi kalau seandainya ya 3 pilar ini ya, mampu dilaksanakan untuk setiap kota yang ada di Indonesia, maka tentu SDGs ini bisa mencapai targetnya di 2030, dunia itu sehat, ya, bumi itu sehat. Ya. Nah, jadi ada 3 pilar promosi kesehatan ya yang harus ada ya di setiap kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi ada tata pemerintahan, berarti dia adalah good governance. Ya. Kemudian environment-nya itu adalah kotanya, ya kota sehatnya. Kemudian ada improvement, tadi adalah knowledge, ya kemudian ada sikap, kemudian ada perilaku yang dilakukan oleh orang atau masyarakat yang ada di kotanya. Maka orangnya harus melek kesehatan. Oke, ini yang ada di dalam pengaplikasian dari promosi kesehatan sesuai dengan konferensi global SDGs ya pada tahun 2015. Oke, Bapak Ibu, ini ya catatannya yang ada pada tahun 2016 itu menghasilkan bahwasanya kesehatan dan kesejahteraan itu adalah persyaratan untuk pembangunan berkelanjutan. Kesehatan itu harus dipromosikan ya melalui tindakan pada semua SDGs, dan keputusan politik yang berani perlu dibuat untuk mengatasi ketidakadilan dan meningkatkan kesehatan. Ya, ini cita-cita. Ya, terjadi atau tidak ya di kota kita, tempat kita berada itu tergantung ya 3 pilar utama tadi. Ya, ya. Walaupun sebenarnya kita sudah memiliki, misalnya kita sudah melek kesehatan, sudah memiliki pengetahuan yang baik, lingkungan sudah baik, tetapi misalnya tata pemerintahan yang tidak good governance ya, yang tidak sesuai dengan keinginan kita di kesehatan, tentu SDGs ini tidak berjalan ya. Tapi harapan kita memang ya seluruh yang dicita-citakan ya SDGs ya sesuai di tahun 2030 itu dunia sehat, itu akan bisa terrealisasi. Oke, kemudian di dalam promosi kesehatan itu SDGs juga menawarkan cara untuk mencapai apa saja di antaranya. Yang pertama adalah mempromosikan kebijakan publik yang sehat dan lingkungan yang sehat. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu di masing-masing kota dan kabupaten itu selalu setidak-tidaknya menempel stiker. Misalnya kalau di masjid bersih gitu ya. Kalau di tempat-tempat. Jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan saja ini biar materi kita bisa diselesaikan. Jadi promosi kesehatan itu dia menawarkan cara untuk mencapai SDGs-nya. Apa caranya? Yang pertama adalah mempromosikan kebijakan publik yang sehat dan lingkungan yang sehat. Berarti dari saya contohkan di antara kota atau kabupaten itu selalu mempromosikan ini ya, bisa dalam bentuk leaflet ya, bisa dalam bentuk memang melakukan penyuluhan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mendukung model tata kelola yang inklusif dengan melibatkan orang dan berbagai sektor dalam pengambilan keputusan. Arti tata kelola yang inklusif ini semua sektor diajak yang membuat atau melakukan peran yang sama sehingga tujuan dari SDGs ini bisa tercapai. Selanjutnya memberdayakan masyarakat lintas sektor dan tatanan yang mengembangkan melek kesehatan. Seluruh masyarakat diajak ya untuk ikut merasa diri adalah bagian dari kesehatan itu sendiri,
sehingga masyarakat diajak untuk mengembangkan melek kesehatan. Selanjutnya, dia membangun infrastruktur promosi kesehatan yang kuat yang mendukung pendekatan lintas disiplin berbasis bukti. Jadi memang penting Bapak Ibu sebenarnya ketika kita menyampaikan suatu hal yang benar di kesehatan itu harus didukung dari hasil penelitian. Dia itu harus berbasis bukti. Kalau kita lihat ya pada awal munculnya COVID, itu kan banyak di antara masyarakat kita yang tidak percaya awalnya. Ya. Ketidakpercayaan itu karena memang buktinya belum ada. Buktinya waktu itu belum nyata. Tetapi setelah dilakukan riset, kemudian buktinya nyata, kemudian banyak efek yang terjadi atas kasus COVID saat itu, maka masyarakat percaya. Ya. Jadi memang harus ada riset, memang harus ada penelitian, sehingga masyarakat bisa percaya karena kita bisa menampilkan bukti. Contoh saja Bapak Ibu, ya. Kalau dahulu ya awalnya COVID ini dikatakan tidak bisa menularkan melalui airborne misalnya, melalui udara. Sudah minum obatnya enak lah. Maka setelah disampaikan dengan bukti-bukti ternyata bahwasanya virus SARS-CoV itu bisa menular melalui udara, maka baru bisa orang percaya. Ya, seperti itu. Jadi penting ya kita menyampaikan bukti sehingga orang bisa percaya dengan promosi yang kita sampaikan. Jadi penting kita melakukan promosi kesehatan itu melalui pendekatan berbasis bukti. Bukan bilang, mau makan gabin. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan literasi kesehatan. Apa itu literasi kesehatan, Bapak Ibu? Literasi kesehatan, suara saya bisa didengar ya, Bu ya? Ya Pak, jelas. Bisa, Pak. Ya. Literasi kesehatan itu artinya kita melakukan intervensi untuk mendorong upaya menuju pemberdayaan dan pengembangan keterampilan pribadi, ya, dan penciptaan lingkungan yang sehat, kebijakan yang sehat, ya, dan lingkungan yang memungkinkan. Nah, itu yang dinamakan dengan literasi kesehatan. Kata kunci dari literasi itu adalah menambah pemahaman dengan cara membaca sebenarnya. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah segala ilmu yang berkaitan dengan kesehatan, terutama apa kajian yang akan diberikan untuk penyuluhan kesehatan. Yang kedua di dalam literasi kesehatan itu adalah sebagai pusat pemberdayaan dan landasan untuk membangun kapasitas individu dan kolektif orang untuk diberi informasi dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan dan pembangunan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kebetulan kan Bapak Ibu tidak berada di di kegiatan Promkes ini. Tetapi kalau seandainya nanti diikut sertakan, maka ketika kita memberikan promosi kesehatan ini, maka penting kita melakukan literasi kesehatan. Artinya kita harus mendapatkan pengetahuan yang lengkap terhadap apapun informasi yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Informasinya itu tidak boleh informasi yang kita dapatkan itu harus komprehensif. Informasi yang kita dapatkan itu harus utuh. Sehingga ketika kita memberikan informasi ke masyarakat dalam bentuk penyuluhan atau pembagian leaflet dan lain sebagainya, kita memang sudah mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga informasi itu bisa kita sampaikan ke masyarakat dengan tepat, ya, sehingga masyarakat tidak ambigu atau tidak ragu dengan informasi yang kita sampaikan. Jadi penting sebenarnya literasi di kesehatan. Kemudian promosi kesehatan yang dilakukan itu mencapai keadilan, ya, hasil kesehatan. Kemudian kebijakan dan pengaturannya itu harus meningkatkan kesehatan semua orang, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Selanjutnya, promosi kesehatan harus bersifat inklusif, di mana kebutuhan pembangunan sepanjang perjalanan hidup dan melintasi spektrum sosial ekonomi dan pengaturan kota dan pedesaan memang sampai promosi kesehatan itu ke masyarakat. Nah, sekarang bagaimana cara kita merebut peluang promosi kesehatan di dunia yang berubah, ya, yang berubah dan terus menerus, ya. Kita tahu, ya, kota itu adalah tempat terjadinya urbanisasi, ya.
perpindahan orang ya dari desa ke kota itu selalu terjadi karena memang kota itu adalah tempat urbanisasi. Sehingga menurut Cities and Urbanization ya, ada 5 prinsip tata kelola kota sehat yang sudah dicetuskan di Shanghai pada tahun 2016. Yang pertama, kesehatan di kota itu sebagai pertimbangan utama dalam semua kebijakan. Yang kedua, mengatasi semua determinan kesehatan. Jadi semua permasalahan kesehatan itu harus diatasi ya di dalam kota. Ya. Kemudian mempromosikan keterlibatan masyarakat yang kuat. Jadi kita penting untuk mempromosikan seluruh keterlibatan masyarakat yang kuat. Kemudian selanjutnya mereorientasi layanan kesehatan dan sosial menuju kesetaraan. Ya. Dan yang terakhir ya adalah menilai dan memantau kesejahteraan, kemudian beban penyakit dan determinan kesehatan. Dengan apa kita bisa melakukannya? Yang pertama tentu dengan melakukan teknologi informasi dan komunikasi atau information and communication technology. Kemudian juga terjadi perubahan iklim dan lingkungan atau climate change and environment. Kemudian mengubah demografi, changing demografi, dan yang terakhir adalah globalisasi dan berkurangnya hambatan. Ya. Jadi globalisasi itu bertujuan harusnya mengurangi seluruh hambatan yang terjadi ketika kita melakukan promosi kesehatan. Yang kedua, promosi kesehatan itu membangun masa lalu dan merangkul masa depan. Promosi kesehatan itu membangun masa lalu, jadi masa lalu itu tidak sebagai tempat kita melampiaskan kesalahan saja, tetapi kita harus membangun masa lalu itu dan kita harus merangkul masa depan. Maka promosi kesehatan itu menawarkan metode dan alat yang efektif yang memberdayakan individu, yang memberdayakan keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, kemudian masyarakat sipil dan bisnis untuk diambil langkah-langkah untuk mencegah kesehatan yang buruk dan mengurangi risiko dari determinan kesehatan. Dan harusnya promosi kesehatan itu menawarkan strategi kesehatan yang berorientasi masa depan untuk membangun populasi yang kuat, kemampuan, kemudian sambil melestarikan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Nah, jadi inilah tujuan dari promosi kesehatan itu, yang membangun masa lalu dan merangkul masa depan. Apa tatanannya atau apa health settingnya ya, untuk mendapatkan yang kita ingin idam-idamkan tadi? Yang pertama, kota dan komunitas yang sehat. Jadi environment, kemudian improvement itu sejalan, ya. Lingkungan yang sehat, kemudian komunitas di dalam kota itu juga sehat. Lingkungan itu adalah kotanya, kemudian yang ada masyarakat di kotanya itu juga harus sehat. Kemudian nanti sekolah juga harus mempromosikan kesehatan. Nah, makanya tadi saya tanya kalau ada Bapak Ibu yang di puskesmas itu biasanya salah satu tindakan penyuluhan kesehatan itu dilakukan ke sekolah, ya. Maka sekolah juga harus mempromosikan kesehatan. Selanjutnya, rumah sakit dan tempat kerja juga harus mempromosikan kesehatan sebagai titik masuk yang sangat baik untuk mempromosikan kesehatan. Selanjutnya, setelah tatanan sehat itu, kita juga harus melihat reorientasi sistem kesehatan. Harus dibina kembali atau dibidik kembali sistem kesehatan yang benar itu seperti apa. Yang kita kenal dengan reorienting health system. Ya, nah, itu yang dilakukan. Apa saja yang bisa dilakukan? Contohnya adalah kebijakan publik yang sehat, ya. Makanya setiap kabupaten kota sekarang selalu membuat peringatan tidak boleh merokok di sembarang tempat, ya. Menyediakan tempat-tempat merokok untuk umum misalnya. Itu adalah kebijakan publik yang sehat, ya. Atau pembiayaan dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesehatan atau sustainable financing and infrastructure for promote health. Jadi promoting health itu dilakukan secara berkelanjutan, ya. Pembiayaannya, kemudian infrastruktur yang dibikin itu berkelanjutan yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan. Kemudian SDGs dan sektor-sektor yang bisa dilihat dalam rangka meningkatkan kesehatan itu yang pertama adalah semua sektor yang dapat menjadi sektor pemacu kesehatan yang dalam konteks SDGs itu diarahkan ya kepada sektor-sektor yang meningkatkan kesehatan. Kemudian melalui SDGs, sektor-sektor lain seperti pertanian, kemudian perdagangan, pendidikan, dapat lebih aktif ya terlibat dalam mempromosikan kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan juga dapat memimpin dengan memberikan contoh. Ya. Nah, ini sekarang kan sangat banyak ya kita lihat di
info-info yang ada di digital ya, seperti di YouTube atau di TV ya, menteri mengajak orang untuk melakukan protokol kesehatan misalnya. Tidak hanya saat COVID ya, sebelum COVID pun juga sudah dilakukan. Itu adalah artinya Kementerian Kesehatan juga memberikan contoh ya untuk melakukan tindakan-tindakan promosi kesehatan. Contoh di ruang luas ya, di ruang bebas itu Menteri Kesehatan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya, itu adalah implementasi dari Kementerian Kesehatan itu dapat memimpin dan memberikan contoh ke masyarakat. Nah, ini adalah isu dari primary healthcare ya, sebagai katakanlah kajian awal ya untuk melaksanakan SDGs ini. Ya, yang pertama deklarasi ALMA pada tahun 1998, kemudian ada konferensi Promkes di Ottawa, kemudian ada konferensi Promkes yang ke-7 di Nairobi pada 2009, dan berlanjut menghasilkan Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2014 tentang kesejahteraan melalui pemberdayaan, ya. Kemudian juga ada UNDP, kemudian dia menghasilkan SKN ya, sistem subsistem pemberdayaan masyarakat, partisipasi, kemandirian, kepemimpinan ya pada public primary healthcare ya, sebagai pendekatan yang tepat ya. Inilah yang menjadi cikal bakal kegiatan SDGs itu ya, mulai dari DKI PKM 72, kemudian PKMD pada 78, kemudian paduan antara KB Kesehatan, Posyandu, GSI di 2006 muncul Desa Siaga. Desa Siaga ini bertahan sampai saat ini. Nah, sekarang kita lihat apa reformasi dari PHC atau primary healthcare ini. Ya. Reformasinya itu sebenarnya menghasilkan sistem kesehatan yang utuh, yang baru. Apa saja yang ada kita lihat di sana, ada health equity, ada universal access, people center care, kemudian juga ada health community. Health community inilah yang sekarang sudah banyak menjadi acuannya bagi kota-kota biasanya ya, di mana health community ini bisa dibangun sehingga memperlancar ya tujuan SDGs tadi. Oke, ini saya sebut saja. Ini ada 3 komponen ya. The 3 component of primary healthcare yang dicetus di Astana Conference pada tahun 2015 yang menyatakan bahwasanya pada konferensi Astana itu kebijakan dan aksi multisektoral, dan ada orang dan komuniti yang dapat diberdayakan, kemudian ada pelayanan kesehatan primer dan publik yang esensial sebagai inti dari kegiatan primary healthcare ini. Okay. Ini isu kesejahteraan ya pada tahun yang apa sih inti dari isu kesejahteraan ini? Jadi ini masalahnya ya, ini di bagian ini adalah masalahnya. Ini adalah penyebab kematiannya. Kemudian nanti kita menginginkan adanya perbaikan ya dari isu kesejahteraan. Oke, saya lanjut saja. Ini IPM-nya. Human Development Index ya, jadi pengembangan manusia di Indonesia. Ini health outcome-nya. Sekarang kita lihat sedikit di isu keadilan ini, di promosi kesehatan. Keadilan kesehatan itu adalah kebutuhan orang memandu distribusi peluang untuk kesejahteraan. Ini distribusi peluang ini sebagaimana yang kita-kitakan SDGs, peluangnya ini adalah sedapat mungkin itu mendekati nilai 0, tetapi tentu tidak akan mungkin ya. Tidak mungkin memberikan hal yang sama kepada orang yang berbeda. Kemudian tidak adanya perbedaan yang tidak adil dan dapat dihindari atau dapat diperbaiki dalam kesehatan di antara kelompok sosial. Nah, ini health status ya. Health status itu nanti yang ada di sana adalah well-being, kemudian health condition, kemudian ada harm function, kemudian juga ada dates ya. Begitu juga di determinant of health itu ada health behavior, jadi dasar kesehatan itu seperti apa, living and working condition, jadi kehidupan, kemudian pekerjaan, kondisi pekerjaan itu seperti apa, dan ada personal resource, ya. Kemudian juga ada environment factor, jadi ada faktor lingkungan yang mempengaruhi determinant of health ini.
akhirnya nanti menghasilkan health system performance. Health system performance ini setidak-tidaknya mengandung 8 komponen penting. Yang pertama adalah acceptability, kemudian juga ada appropriateness, ada kompetensi, dan terakhir diakhiri dengan safety. Jadi semua lingkup performance sistem kesehatan itu diharapkan ada perlindungan atau safety terhadap masing-masing tindakan. Kemudian community and health system karakteristik itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, resources, kemudian health system, dan juga ada community atau komunitas yang ada di dalam peningkatan karakteristik sistem di dalam kesehatan dan komunitasnya. Oke. Saya akhiri ya dengan topik ini, kegiatan promosi kesehatan digital sekarang ya. Jadi kalau dulu kan selalu disampaikan promosi kesehatan itu dengan cara mempresentasikan ya. Kalau dulu menggunakan OHP mungkin ya, sekarang sudah menggunakan Infocus ya. Nah, maka kegiatan promosi kesehatan yang terbaru itu adalah menggunakan promosi kesehatan secara digital ya. Kita sudah menggunakan health provider. Apa yang dilakukan kalau kita melakukan promosi kesehatan menggunakan health provider ini? Yang pertama, kita melakukan pengembangan media promosi kesehatan, terutama di bidang digital. Maka Bapak Ibu, mungkin saya bercerita sedikit bagaimana sekarang promosi kesehatan ini bisa dilakukan. Ketika Ibu buka internet saja, itu biasanya banyak iklan, ya. Terutama juga yang mengenai permasalahan kesehatan, ya. Itu adalah bukti bahwasanya pengembangan media promosi kesehatan ini sudah sangat banyak sekarang dalam bentuk digital. Ya, informasi apapun ya yang Bapak Ibu inginkan atau masyarakat inginkan sekarang dengan membuka HP saja, itu informasi itu bisa didapatkan. Itu artinya sudah terjadi pengembangan media promosi kesehatan secara digital. Bahkan tidak hanya promosi kesehatan. Tindakan-tindakan yang biasanya dahulunya kita harus menemui dokter untuk mendiagnosa suatu penyakit, sekarang sudah juga bisa dilakukan secara digital. Kita mengenal istilah sekarang ada telemedicine. Ya. Telemedicine itu adalah suatu kegiatan yang terjadi secara digital di mana dokter selaku orang yang akan mendiagnosa suatu penyakit, kemudian pasien itu tidak lagi berada di satu tempat. Dia sudah berada di ruang wilayah tempat yang berbeda. Dia hanya menggunakan suatu software atau suatu sistem yang dinamakan dengan telemedicine. Telemedicine itu artinya pasien menyampaikan keluhannya berdasarkan web saja. Kemudian dokter nanti membaca secara IoT namanya, Internet Optik. Dia berada di suatu tempat terhubung dengan internet. Kemudian antara pasien dengan dokter yang berada di tempat yang berbeda itu saling berinteraksi. Kemudian si pasien menyampaikan keluhannya melalui web tadi yang selalu terhubung dengan dokternya. Kemudian dokter membaca, kemudian mendiagnosa. Kadang-kadang tidak dokter juga mendiagnosa. Ada suatu software yang dilakukan untuk Internet of Things ini, sehingga diagnosa dari penyakit itu sudah bisa langsung dilakukan oleh software, oleh internet. Ya. Sehingga nanti ketika si pasien mendapatkan suatu diagnosa penyakitnya, maka kalau seandainya memang harus dilakukan tindakan medis, ya harus dilakukan di rumah sakit, baru bertemu antara pasien dengan dokter. Nah, itu sudah dilakukan sekarang. Itu dinamakan dengan telemedicine. Ya, kalau seandainya ada penanganan secara lebih lanjut. Kalau seandainya tidak ada penanganan lebih lanjut, maka selesai sampai di sana telemedicine-nya. Nah, itulah kecanggihan teknologi sekarang. Jadi ada pengembangan media promosi kesehatan secara digital. Konvensional sekarang sudah tetap ada, tetapi sudah mulai berkurang, ya. Apalagi di kota-kota besar, ya, seperti mungkin di Jakarta, di Bandung, ya, di Tangerang, ya, di Bekasi, seperti itu sudah melakukan telemedicine itu. Bahkan Bapak Ibu yang berada di Sumatera Barat sekarang sudah bisa juga melakukan telemedicine dengan dokter yang ada di rumah sakit di Jawa, ya, atau bahkan di luar negeri. Tidak bisa seperti itu. Jadi konvensional sudah mulai ditinggalkan seperti itu. Yang kedua, kegiatan promosi kesehatan digital ini atau health provider ini juga menggunakan media share yang dipermudah oleh sosial media yang ada. Bisa dalam bentuk Facebook, ya, Instagram, Twitter, YouTube, ya, atau aplikasi lain yang dibikin agar informasi atau iklan yang beredar itu bisa tersampaikan ke audiens atau ke masyarakat yang ada. Nah, itu sudah canggih sekarang, Bapak Ibu.
Yang ketiga, yang bisa dilakukan untuk health provider di dalam kegiatan promosi kesehatan digital ini adalah penelitian yang promosi kesehatan digital. Ya. Sekarang Bapak Ibu, ya, kalau mungkin di zaman saya dulu, untuk mengambil data itu kita selalu pergi ke suatu tempat, ya di mana datanya itu tersedia, misalnya di dinas kesehatan, di BPS, di puskesmas, ya, atau di tempat-tempat lain yang datanya itu bisa kita dapatkan secara konvensional. Sekarang data itu sudah bisa juga didapatkan secara digital, Bapak Ibu. Ya, data itu tersedia sangat cukup, bahkan sangat komplit. Itu misalnya data itu tersedia di cloud. Cloud itu menggunakan Internet of Things. Jadi bisa saja kita nanti mengambil data itu di cloud, tentu kalau cloud dia akan berbayar, kita akan membayar dengan sejumlah uang nanti untuk mengambil data itu. Nah, sehingga nanti data itu tidak perlu Ibu dapatkan langsung di dinas kesehatan, di BPS, atau di tempat klinik tempat kita melakukan pengambilan data. Kita bisa saja mengambil data itu di cloud. Atau data itu bisa juga kita ambil di tempat-tempat lain yang tersedia dan kita bisa akses, ya. Bagaimana kita bisa akses? Tentu kita harus mendaftarkan username dan akan diberikan password oleh lembaga penyedia data tersebut. Nah, itu sudah ada sekarang. Ya, ini sangat gampang sekarang kita melakukan penelitian promosi kesehatan digital. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan promosi kesehatan digital itu sudah sangat banyak, ya, Bapak Ibu. Ada mungkin barangkali suatu event, ya, seminar atau konferensi internasional, di dalamnya juga ada penyelenggaraan promosi kesehatan digital. Ya, ada suatu vendor, ya, atau pabrikan yang bergabung di dalam konferensi itu, kemudian dia menyampaikan informasi penyelenggaraan promosi kesehatan digital. Itu bisa juga dilakukan. Dan itu sudah sangat biasa sekarang terjadi di negara kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, bagaimana promosi kesehatan sekarang sudah mulai beralih dari promosi kesehatan yang konvensional, sekarang sudah mulai beralih ke promosi kesehatan digital. Sampai di sini barangkali informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau seandainya ada pertanyaan, saya persilahkan kita berdiskusi, terutama mengenai materi yang saat ini. Silakan Bapak Ibu, ya, kalau seandainya ada pertanyaan. Bu Dwi barangkali, silakan Bu Dwi. Bu Dwi masih mute. Ini sekalian saya ini ya, menyapa Bapak Ibu, ya, biar kita bisa, kalau Bapak Ibu nanti ke kampus sudah kenal saya, ya. Jadi nanti kan ke kampus nanti, oh Bapak ini siapa kan? Padahal kita sudah pernah ketemu walaupun di dunia maya. Sebenarnya Ibu, ya, yang saya sampaikan tadi, sekarang pun kita sudah menggunakan promosi digital ini. Pembelajaran kita secara online seperti ini sudah aplikasi dari promosi kesehatan. Saya sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan juga dengan permasalahan kesehatan, ya. Maka ini sudah merupakan aplikasi dari promosi kesehatan yang digital tadi. Saya sering, Bapak Ibu, ikut dalam webinar tentang ini, tentang ya, penyakit-penyakit pandemik, ya, yang diadakan oleh Indo HCF namanya. Itu adalah asosiasi yang berkenaan dengan kesehatan yang terjadi saat ini, ya. Itu biasanya diselenggarakan oleh IDI, kemudian bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi lain di kesehatan. Nah, itu sebenarnya adalah promosi kesehatan digital, Baik, ya. Oke, ada mungkin barangkali yang kita mau diskusikan, silakan Bu Dwi. Ada Bu Dwi? Belum ada, Pak. Belum ada. Bu Mira, ada Bu Mira? Ini sekali saya nyapa ini. Bu Mira? Kalau untuk promosi kesehatan, Pak, kalau di Rumah Sakit Bunda kan kita sering sambil menunggu pasien-pasien di poliklinik itu, Pak, ya, untuk menunggu dokternya datang, itu kita sering melakukan promosi kesehatan secara langsung itu, Pak. Terus kalau misalnya pasien itu ngasih pertanyaan atau menjawab pertanyaan kita, itu sering kita hadiah gitu, Pak. Itu lebih bagus kan Pak kalau kita secara langsung.
Ya, jadi begini. Jadi promosi Eh, kesehatan yang Ibu lakukan itu berarti promosi kesehatan secara ini ya, apa namanya, langsung, tetapi tanpa direncanakan, kan? Tanpa putus-putus Pak. direncanakan. Ya, promosi kesehatan yang Ibu Mira lakukan. Terdengar, Bu? Terdengar, Bu? Halo? Putus-putus Pak suaranya Pak. Oh, oke. Putus-putus Pak. Ya, 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 ya. Ini kayaknya Jelas. jelas. Di yang lain jelas, Bu Mira. Ya. Jadi artinya kalau seperti itu berarti promosi kesehatan yang Bu Mira lakukan itu tanpa terencana sebenarnya, kan? Secara langsung ya, ketika ada kasus ya tertentu yang diderita oleh pasien itu langsung disampaikan, itu juga masuk ke dalam promosi kesehatan juga sebenarnya, dan itu biasanya lebih baik ya karena memang kasusnya by case ya. Ya, jadi kita menyampaikan promosi itu by case ya, by kasus yang terjadi, kemudian kita sampaikan inilah etiologinya, misalnya ini adalah efek samping yang diderita, itu akan lebih baik. Dan biasanya yang seperti itu masyarakat atau pasien yang mendengar itu akan lebih cepat menangkap ya, karena berkenaan dengan dirinya langsung ya. Ketika kita memberikan informasi kesehatan yang berkenaan dengan diri kita, pasti kita akan menyerapnya secara utuh ya, dan biasanya kita akan lakukan. Nah, itu akan lebih baik sebenarnya. Tetapi perlu Bu Mira ingat, itu bukan promosi kesehatan yang terencana. Promosi kesehatan yang terencana itu harusnya ada SAP-nya ya, satuan acara penyuluhan, kemudian siapa yang memberikan, ada moderator, kemudian ada narasumber, ada audiens dan lain sebagainya. Nah, walaupun sekarang itu sudah mulai di-skip orang juga ya dengan adanya promosi kesehatan secara digital ini. Ya, misal saja saya ingin melakukan pengabdian masyarakat. Kata kuncinya saya akan menyampaikan ilmu misalnya tentang bagaimana penanganan kanker ya. Sadarilah contohnya untuk karsinoma mami misalnya. Maka saya bisa saja membuka suatu link Zoom seperti ini, kemudian saya share ke masyarakat, misalnya saya gunakan media sosial saya seperti Facebook, kemudian Instagram. Kemudian di waktu yang sudah saya rencanakan, saya buka Zoom-nya. Nah, itu juga merupakan promosi kesehatan sesungguhnya. Itu tetap direncanakan, walaupun yang di dalam SHP itu yang akan memoderatori saya, kemudian yang menyampaikan sebagai narasumber saya, kemudian audiensnya mungkin akan banyak, tetapi itu adalah masuk di dalam promosi kesehatan yang digital yang saya sampaikan tadi. Nah, tetapi Bu Mira sudah melaksanakan promosi kesehatan ya, by case ya, dan itu sebenarnya akan lebih bisa diterima oleh masyarakat atau pasien yang Bu Mira berikan informasi kesehatannya. Seperti itu Bu Mira. Oke, Bu Mira. Oke, Pak Bambang Iya, mungkin Pak. Makasih, Pak Bambang. Ya, Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Silakan. Habis ini kuliah apa lagi, Bu Mira? Ibu Tuti apa Pak yang ngasih? Tuti Opriani, Pak. Komunikasi dan keperawatan. Jam 10.40, Pak. Oke, masih aman ya. Oke, silakan. Kita buka diskusi lagi. Pak Bambang tadi kemana ya? Iya Pak. Nah, ayo Pak Bambang, ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, bagaimana Pak ya? Kan kalau kita turun kan kita memberikan promosi kesehatan kepada warga-warga atau pasien kita ya Pak ya. Yeah. Tapi kan kita kan memberikan promosi itu pasti mengenai medis-medis gitu Pak ya, masalah pengobatan. Kan banyak sekarang kan masyarakat kan menggunakan obat-obat tradisional. Itu kan banyak memberikan dampak yang negatif ya Pak ya, kalau kita memberikan obat-obat tradisional misalnya jamu-jamuan, misalnya rebus daun salam, kan memberikan dampak negatif. Bagaimana cara kita Pak ya untuk mempromosikan kesehatan itu misalnya bertentangan dengan masyarakat kayak gitu Pak. Oke ya. Jadi sekarang Pak Bambang memang berkembang ya sekarang salah satu pola kuratif itu menggunakan herbal. Tapi kalau saya lihat kadang-kadang herbal itu dampaknya ya walaupun memang ada juga yang berdampak negatif ya ke penyakit, tetapi kalau saya lihat karena herbal itu side effect-nya kecil ya. Side effect itu adalah efek samping ya. Efek sampingnya itu kecil karena dia tidak menggunakan zat-zat kimia. Dan kebanyakan juga, ya, terutama untuk COVID kemarin ya, walaupun banyak hoax-nya juga, itu ada bagian-bagian yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kadang-kadang kalau kita lihat kajian secara etiologinya, kemudian bagaimana efek dari obat yang dimakan itu
sebenarnya juga ngefeknya positif juga ke COVID. Saya contohkan kemarin ya, pada saat COVID ya, COVID ini kita terlepas lah ya dari keilmuan sebenarnya ini. COVID kemarin ada masyarakat yang mengkonsumsi kecap ya, kecap kemudian dicampur dengan asam ya. Nah, kebetulan kami waktu itu saya masih di Bandung itu, kebetulan lagi di lab. Kemudian kita cek apa kandungan dari kecap, kemudian juga betul COVID itu saya masih di Bandung itu di 2020 itu, dan kebetulan kita akses labnya itu kan kalau di ITB itu kan labnya lengkap gitu ya. Kita bisa mengkaji komposisinya apa, kemudian hasilnya apa. Jadi ketika ada informasi kecap dicampur dengan asam, kemudian dikasih madu gitu, kita cek ternyata komposisinya itu bagus untuk menghilangkan keberadaan virus di sekitar mulut, kemudian di sekitar hidung ya, untuk pasien yang menderita COVID ya. Dan sebenarnya kasus-kasus seperti itu dia side effect-nya kecil. Side effect itu efek sampingnya kecil. Kita makan kecap, kemudian kita makan garam, makan garam yang dicampur itu kemudian dikasih madu, ternyata bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hidung kemudian di mulut ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu tak apa-apa masyarakat diedukasi karena kita sudah melakukan riset juga di laboratorium ya. Tetapi kalau yang dikonsumsi itu belum ada risetnya, saya setuju dengan Pak Bambang ya, karena risetnya belum ada, kemudian dimakan-makan saja. Misal ini ya, ada obat untuk memperpanjang umur misalnya, atau memperkuat apa gitu kan, banyak tuh ya Pak Bambang ya. Nah, kalau yang seperti itu saya setuju dengan Pak Bambang, jangan sampaikan ke masyarakat dan berikan edukasi ke masyarakat bahwasanya hal itu adalah hoax gitu ya. Itu adalah hoax ya. Seperti itu barangkali. Tapi memang banyak yang beredar. Saya nggak tahu ini apakah di Prabu Muli juga banyak hoax yang beredar sehingga kadang-kadang tidak ilmiah ya. Tapi kalau masih ilmiah yang masih bisa kita uji, nah itu kita juga wajib ya untuk mempromosikan hal itu benar seperti itu. Gitu Bapak. Kalau dia bertentangan dengan kita gimana Pak? Contoh. Jadi kayaknya diskusinya harus ada contoh yang bertentangan dengan kita. Contoh apa? Misalnya kita kan memberikan kalau itu tuh tidak, kalau kita kan tidak bagus. Misalnya kan seperti kemarin lah pas COVID kan orang kan banyak mengkonsumsi daun sungke gitu Pak. Iya. Nah, kalau seperti itu yang tidak ada ilmiahnya memang harus diedukasi, itu hoax Pak. Dan Kementerian Kesehatan itu juga sudah membuatkan daftar-daftar yang disampaikan oleh masyarakat, minum ini bisa menghilangkan COVID, itu langsung hoax ya, itu ya. Nah, itu wajib kita mengedukasi masyarakat, itu tidak benar ya. Wajib dalam promosi kesehatan kita sampaikan itu tidak benar. Oke, seperti itu. Pak Yudi, mungkin barangkali Pak Yudi. Belum ada Pak. Ya, silakan Pak Yudi. Terus belum Pak. Belum ada. Bu Eka mungkin, Bu Eka. Ini Bu Eka nih banyak apanya ini. Bu Eka. Ayo Bu Eka. Ada yang mau didiskusikan? Silakan Bu Eka. Pak. Ya. Pak, kalau misalnya kita sebagai pemberi tenaga kesehatan di sela-sela seperti saya kan misalnya di poli, di sela-sela pasien menunggu kita berikan pelayanan kesehatan kayak gitu Pak, dengan media tentunya kan, menggunakan monitor kayak gitu. Itu gimana? Itu kan ada keluarganya, ada pasiennya di situ maksudnya Pak. Apa itu sudah termasuk promosi kesehatan? Sudah. Mirip ya dengan Bu Mira tadi ya. Itu sudah. Mira, iya. Iya, Pak. Sudah Bu Eka. Itu sudah masuk di dalam promosi kesehatan. Sudah ada medianya. Kemudian kalau seandainya narasumbernya mungkin barangkali Ibu cuap-cuap sedikit, ya sampaikan ini akan begini, berarti Ibu sudah menjadi narasumber ya. Bahkan kalau untuk untuk angka kredit Ibu itu sudah bisa dibikinkan sebagai SAP-nya itu ya, siapa yang narasumber, kemudian siapa itu sudah masuk di dalam salah satu bagian pengabdian Ibu ya ke masyarakat, memberikan penyuluhan ke pasien dan keluarga pasien, seperti itu sudah bisa. Oke Bu Eka. Oke Pak, itu aja Pak, makasih. Ya, sama-sama Bu Eka. Bu Lestari mungkin, Bu Lestari. Bu Lestarinya sedang pergi ya.
Ini cuman kliniknya yang ada. Oke. Pak Diansah, ya. Pak Diansah, gimana Pak Diansah? Bu Lestari datang. Pak Diansah dulu, coba. Pak Diansah gimana Pak Diansah? Ada yang mau didiskusikan? Menanggapi tentang promosi kesehatan tadi, berarti kita boleh Pak ya berdampingan dengan obat-obatan herbal yang telah bersertifikat BPOM Pak ya untuk melaksanakan catatannya itu ya Pak ya. Jadi kalau obat-obat herbal itu harus pasti sudah teruji ya, setidak-tidaknya dia sudah melakukan uji klinis ya, ethical clearance ya, kemudian juga terdaftar ya, sudah memenuhi persyaratan yang legal, itu boleh saja sebenarnya. Ya, tetapi sampaikan itu tidak obat utama, itu adalah obat penunjang ya. Jangan jadikan itu sebagai obat utama, nanti salah kita ya di dalam profesi ya. Jadikan itu adalah obat penunjang, itu boleh ya. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, Bu Lestari kembali hilang ya. Bu Mia. Ada Bu Mia yang mau didiskusikan? Bu Mia? Oh, Bu Mia lagi dengan oke. Atau Bu Melan? Bu Melan, ada Bu yang mau didiskusikan? Belum Pak. Pas ya, oke. Kalau begitu berarti kita cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan ya pertemuan kita yang sebentar ini memberikan manfaat. Kita bisa ketemu lagi secara offline ya Bu ya. Kapan lagi Ibu ke kampus itu ya? Kita ketemu di sini, kita bisa bercengkrama, kemudian juga bisa kita share of knowledge ya, pengetahuan. Siapa tahu ada yang yang ingin dibicarakan, terutama dengan kompetensi kita masing-masing ya. Saya kan fisikawan medis sebenarnya di radioterapi, bisa saja nanti kita berdiskusi bagaimana penanganan atau kuratif penyakit ya, terutama dengan penyakit yang kalau Ibu di perawatan kritis nanti ya. Kalau saya itu berkolaborasi biasanya dengan perawatan kritis ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tugas Pak ilmunya. Oh iya, Ibu. Tugas. Ya tugasnya yang untuk apa dulu Ibu ya? Untuk yang kemarin Ibu tulis di kanalnya di YouTube-nya Ibu ya? Semuanya di dalam YouTube itulah Pak, atau gimana Pak? Ya di dalam YouTube itu aja ya, biar nanti ketahuan ya. Dalam YouTube itu aja Pak ya. Komentar bisa. Panjang lah Pak ya. Nanti kalau komentarnya ya Pak. Gimana Pak Lomang? Berarti panjang nanti komentarnya. Nggak apa-apa, itu memang untuk pendidikan itu aman itu ya. Untuk pendidikan. Oh, itu sudah kita semua lagi Pak ya ruangannya ya. Baik Pak. Ya. Per info itu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak.